nama besar, prestasi, bintang di level klub belum tentu bisa menghadapi persaingan di tim nasional. Iya, karena orang-orang terbaik kok dari semua klub kumpul di situ. Iya, itu semua bisa bicara, tapi begitu persaingan, mental pemain beda-beda. Ya. Ada yang kalau bersaing ciut, ada yang kalau bersaing justru tambah terpacu. Makin terpacu. Gitu. Mas Pun yang mana? Saya yang terpacu. Bener Bu, di kualinya ada keadaan. STM itu kan ya identiknya gitu, bandel gitu atau berantem atau apalah itu. Itu ya terjadi nggak waktu itu? Waktu itu enggak. Karena nggak ada waktu, sibuk main bola. Oke. Jadi nggak energinya lebih ke bola. Energinya lebih ke bola, walaupun tetap ngomporin, ngomporin dalam artian ngajak kelas taruhan. Ya. Kebetulan lapangan bolanya STM itu sekolah saya di belakang bengkel otomotif. Saya kan otomotif STM-nya. Oke. Pas banget di belakang bengkel. Jadi kalau ada jam kosong, udah langsung nongkrongnya di situ ke lapangan. Cari musuh, ngadu sama kelas lain. Ada yang mau ngadu taruhan. Taruhan bola tuh kan? Taruhan bola. Main gitu kan? Main. Oke, kompornya itu. Terus pemain bola yang jagonya. Ayo cari lawan gitu. Iya. Sering menang dari situ. Sering menang. Lumayan lah, nambah-nambah duit jajan. Iya. Itu kan. Tapi memang timnya juga di STM termasuk yang dikenal memang jago gitu kan? Iya. Maksudnya punya sejarah STM lah. Sekolah tapi waktu itu saingannya antara STM 1, STM swasta, yang satu lagi SMA 3. Oke. Untuk level STM, tapi lebih banyak STM yang juara. Oke, masuk Persiba. Profesional ya? Langsung profesional. Langsung liga. Langsung liga. Itu tahun 98. Barengan sama akhirnya kepanggil tim nasional juga. Usia 19. Oh, usia 19. Oke. Iya, usia 19. Waktu itu seleksi di Ragunan. Turnamennya di Manila. Oke, sebelum lanjut. Ketika kecil, memilih sepak bola itu, ada selain tadi Mas Bima itu kan udah agak besar gitu ya. Waktu masa kecil tuh ada nggak inspirasi atau sosok atau role model yang dipunyai atau idola siapa ketika masa kecil? Kalau suka sih ada banyak, terutama gelandang ya, karena saya mainnya gelandang. Ada satu Argentina, Redondo ya kan. Redondo. Waktu itu Real Madrid gitu. Real Madrid. Iya. Oke. Tapi yang menginspirasi banget ya justru Mas Bima. Mas Bima itu. Mas Bima luar biasa ya sosoknya tuh. Luar biasa. Karena kemarin saya baru ngobrol banget sama Bustomi. Iya. Dia kan benar-benar jadi dia satu kamar, kemudian sampai bukannya di lapangan tapi di luar lapangan, sampai ke istri keluarganya begitu dekat gitu. Artinya sangat touching sekali. Betul. Dan ini ada satu lagi orang yang ternyata menginspirasi Mas Bima Sakti. Saya baru WhatsApp-an juga Mas Bima, nanti kalau ada waktu kita ngobrol. Harus, Mas Bima harus. Mas Bima, ini karena banyak banget yang terinspirasi oleh kehidupan Mas Bima, bukan hanya di dalam lapangan, luar lapangan juga. Betul. Ini Mas Popon juga termasuk salah satu yang disiplin banget orangnya. Iya, itu ya, memang Mas Bima tuh jadi ngomong. Dia pulang dari Italia, pulang dari timnas ke Balikpapan gitu, saya sempat ketemu, ngobrol gitu kan. Ngobrol juga akhirnya. Tapi ya tetap aja dia latihan. Sorenya latihan di lapangan di pinggir laut gitu, bahkan di pasir gitu. Karena kan lapangan yang tempat saya latihan itu di kompleknya Mas Bima itu di komplek Auri, itu belakangnya kan pantai, jadi sering nambah latihan di situ dia. Pernah bareng latihan atau apalah? Nggak pernah. Kalau di lapangannya iya. Kalau latihan di lapangan main-main gitu ya. Iya. Itu di lapangannya lapangan Merdeka itu juga. Di lapangan Auri kompleknya dia. Oke. Kan dulu tinggal di komplek Auri. Mas Bima dengan keluarga itu. Sekarang udah lagi lapangannya udah dirubah namanya jadi lapangan Bima Sakti di Balikpapan itu. Iya. Oh, sekarang namanya jadi yang di komplek Auri itu. Oke. Karena sebagai penghargaan buat beliau lah, karena dia di situ jadi sempat latihan bareng, tapi ya nggak banyak karena kan libur aja dia, habis itu ke timnas lagi. Akhirnya saya usia 19-nya sempat juga kepanggil timnas tahun 98 itu tadi kan. Habis dari Suratin itu baru kepanggil di timnas seleksi, masuk sampai akhir ikut kejuaraan waktu itu di Filipina di Manila.
Itu apa? AFF atau itu apa ya waktu itu namanya? Tiger? Kayak ini deh kalau nggak salah Piala Asia gitu, Pramuka kualifikasi. Karena lawannya waktu itu Korea. Oh, oke, berarti Asia. Piala Asia. Korea, Filipina, sama satu lagi apa gitu saya lupa. Itu Piala Asia U19 dong? Iya, kan? Kualifikasi waktu itu. Angkatan saya waktu itu Bambang, Purwanto BP, Purwanto. Ismet, Eli. Di usia 19 itu? Iya. Eli, okay. Errol. Oh, jadi semua itu ya? Leo Saputra. Leo. Terus kipernya ada Silas, stoppernya Warsidi, Njang Rohiman, waktu itu gitu-gitu. Itu top semua ya? Sebagian besar jadi pemain besar. Lumayan. Ya kan? Iya. Di usia 19 pernah berkumpul di situ? Iya. Oke, kalau di Inggris, Italia, MU ada kelas 92 mungkin. Kalau ini kelas U19 tahun 98 ya kan? Ya kan karena kalau tadi nyebut ada Ponario, ulangi coba. Ponario, BP, Leo Saputra, Ismet juga. Iya. Ismet, Eli Ayboy, Errol Iba, Warsidi. Oke. Lumayan. Itu hampir semuanya masuk timnas juga senior ya kan? Sampai ke senior. Yang ada di tim itu. Mayoritas sampai ke senior. Menarik nih. Ya, waktu itu zaman-zaman muda, ya udah artinya kan udah main dengan mereka tuh udah main dari usia 19 ya sampai dari tahap timnas, bahkan mungkin yang top-topnya angkatan Mas Popon itu Piala Asia 2007 itu ya. 2007, 2004, ya 2007 lah. Yang di sini angkatan ya. Itu yang di sini. Angkatan yang artinya betul-betul booming banget gitu kan. Dan main di Indonesia juga timnya juga hampir semuanya ada di situ ya. Ada di situ. Ya kan? Iya. Yang dari junior yang di usia 19 itu hampir semuanya ada di situ. Semuanya kan? ada di situ. Luar biasa, ini cerita yang menarik juga yang harus sebetulnya dikupas lebih dalam lagi, mungkin kita nanti kupas lagi. Lama kan kalau ngobrolin. Iya. Yang pengalaman 19 tahun diceritain. Iya. 19 tahun tuh baru profesionalnya loh. Iya. Dari umur 19. Tadi kita ngomongin dari umur 8 tahun ya, lama lah. Iya. Nah, sampai kita baru ngomong 19 nih. Iya. Belum ke U23, belum ke senior. Nah, lanjutan dari 19 tadi yang dari Filipina itu gimana? Iya, baru dari situ baru profesional. Di Persiba berapa lama? Di Persiba 2 tahun awal. 2 tahun. Udah langsung dilirik di Liga 1 waktu itu, bukan Liga 1 waktu itu namanya kalau nggak salah, dan saya Kansas apa Dan gitu ya, Kansas kayaknya. Ya, Liga Kansas. Benar-benar. Bajunya saya pernah lihat bajunya Liga Kansas baju putih gitu. Betul. Mas Popon itu. Oke. Persiba waktu itu nomornya 25 karena tanggal lahir saya kan 25. Ya udah 2 tahun waktu itu degradasi. Oke. Persibanya degradasi. Umur masih 20 gitu kan, wah ini harus kemana nih gitu kan. Akhirnya saya beraniin diri aja waktu itu keluar. Sebetulnya pertamanya Barito, cuman waktu itu sampai di Barito belum ada kegiatan tim, akhirnya balik lagi ke Balikpapan, balik ke rumah, akhirnya ke PKT waktu itu. PKT? Walaupun nggak jauh-jauh ya, tapi beraniin keluar dari Balikpapan, akhirnya ke PKT 3 tahun. PKT? Bontang. Waktu itu pelatihnya siapa? Pelatihnya ada beberapa, ada sempat Gus Nur Yakin, ada sempat juga Sergei Dubrovin, Pak Nandar Iskandar juga. Nandar pernah ya? Sergei Dubrovin lah yang bawa final waktu itu. Liga tahun berapa itu ya? PKT jadi runner-up waktu itu. Kalah dari Persib ya? Dari PSM. PSM ya? Iya, kalah dari PSM. PSM-nya ya itu, Mas Bima. Oh iya. Finalnya di GBK. Finalnya GBK. Waktu itu PSM itu ada Mas Bima, Kurniawan. Iya. Gitu. Aji Santoso, Endro Kartiko, Ortisan, yang gitu-gitu. Oke, kalau nggak salah PKT-nya yang ngalahin Persib atau apa? PKT-nya ngalahin Persikota. Iya. Persikota. PKT-nya ngalahin Persikota. Oke. Waktu itu Bang Fahri terakhir main. Fahri final. Betul. Fahri saya ini terakhir main di PKT. Finalnya lawan Mas Bima di PSM. Oke. Itu Mas Bima di PSM. Iya. Ketemu jadi ya. Ketemu di lapangan, benar-benar ketemu gitu kan. Dan sama-sama di tengah kan? Iya. Beradu. Nah, iya. Berapa ya itu? Itu tahun berapa ya? 2000 enggak. Kayaknya 2000-an deh. 2000 atau 2001. Iya. Pokoknya final Liga Kansas. PKT melawan PSM
dan Mas Popon ketemu Iya, Mas Bima di 2001 lapangan sebagai kalau nggak musuh, salah. Betul. ya kan, sebagai musuh. Habis itu saya minta jersinya. Iya, diminta, dikasih. Kasih. Masih tetap ya kan, ngincar juga. Idola banget ngasih tetap ngincer. Kalau dulu kan jersey timnas, ini jersey klub. Iya, Pas final lagi. Dapat tuh. Ya. Dapat. Walaupun kalah kondisinya. Walaupun kalah 3-2. 3-2 ya? Iya. Oke, menarik. Oke, itu tahun 2000-an lah ya, dari 2001. PKT berapa lama tuh? PKT 3 tahun. 3 tahun. Iya. 3 tahun, kemudian baru keluar Baru ke PSM. Kalimantan lah ya, Iya, ke PSM. ke PSM. Kayak Mas Bimo masih ada nggak di sana? Mas Bimo waktu itu udah pindah Udah pindah. ke PSPS. Wah, PSPS ya. Boyongan kan terus sama Kurus. Betul, sama betul, Sendro betul. juga, iya. Tuh, Mas Sopon masuk ke sana. Masuk di PSM. Berapa lama tuh? Di PSM 4 tahun. 4 tahun. Cukup lama ya di sana. Lumayan. Juga. Cukup lama 4 tahun. Di PSM 2 kali runner up gitu. 2 kali baru di situ sama pelatihnya Almarhum. waktu Almarhum itu. ya? Almarhum Miroslav Janu. Sarjanu. Sempat Pak Samsudin Umar juga. Oke. Terus sempat Embasri juga. Oke. Embasri ya. Iya. Embasri betul. Udah beberapa pelatih gitu kan? Iya. Oke. Masuk timnas di mana? Di PSM. PSM kan? Pertama tahun 2003. Timnas senior kan? Timnas 2003 senior. itu posisi di PSM. Posisi di Dan PSM. PSM juga terus di top level ya. Iya. Waktu itu 2 tahun runner up, berturut-turut sih runner up tapi sayangnya. Iya, tapi artinya tetap di atas. kepantau lah Iya. ya, sebagai pemain timnya di papan atas terus, pemain-pemainnya dan masuk timnas. Masuk Ya, timnas. gitu. 2003. 2003. Oke, waktu itu untuk apa? 2003 waktu itu Piala Dunia? untuk Prapiala Asia. Piala Asia. Prapiala Asia. Akhirnya eventnya Prapiala Asianya waktu itu di Jeddah, di Arab Saudi. Kita lolos. Barulah Piala Asianya yang 2004. Oke, Yang 2004 itu. Lolos ya? Lolos. Yang 2004 2004 itu kan yang menang lawan Qatar yang saya golin itu di promosi. Iya. Itu mainnya di Cina. Cina. Iya, Cina ya. Ya, Cina. Tapi nggak lolos kualifikasi, cuma Tapi nggak lolos kualifikasi, tapi sempat menang di pertama. pertandingan pertama. Iya betul. Itu Jadi, Mas Sopon yang ngegolin. Iya. Iya. Menang pertama Indonesia, kemenangan pertama di Piala Asia. Di Piala Asia. Lawan Qatar itu ya. Lawan Qatar. Betul. 2004 sayangnya kemudian kalah ya kan di Kalah. 2 pertandingan berikutnya ya. Iya. Jadi Oke. lawan Qatar, lawan Cina, lawan Bahrain. Iya, betul. Nah, oke, Mas Sopon itu yang ngegolin. Iya. 2-1 kalau nggak salah. 2-1. Iya kan? Satunya 2-1. Budi Sudarsono ya? Budi Sudarsono. Iya. Oke, dari situ 2004 terus sampai sekarang ya, sampai 2007, 2010 ya? Iya, 2010 terakhir sempat main satu kali itu 2013. 2013. Iya. Kalau AFF 2010 masih ikut ya? 2010 enggak? Enggak. 2010 enggak. 2000. Saya terakhir 2008 untuk AFF. Oke, 2008. 2007 Asia, 2008 AFF. Iya. Gitu. Oke, tapi statusnya masih terus pemain nasional sampai Iya. 2013. 13 terakhir main itu di Prapiala Asia juga kalau nggak salah. Prapiala Asia atau Prapiala Dunia saya lupa, lawan Arab yang di GBK sini juga. Sempat jadi kapten berapa pertandingan? Banyak? Lumayan. Lumayan. Ada 30-an ya. 30-an. Era-era ketika Saya pertama kapten itu selepas Piala Asia. Asia Yang 2004 itu kan. 4. Waktu itu kaptennya masih Agung Setiabudi. Setelah dari Cina. Oke. Setelah dari Cina. Itu pertandingan Prapiala Dunia kalau nggak salah lawan lawan Maldives kalau nggak salah ya. Itu di situ pertama. Pertama kali Iya. jadi kapten. Pertama jadi kemudian kapten. hampir berapa tahun tuh? 3-4 tahun? 4 tahunan. 4 tahunan ya? Iya. 4 tahun menjadi kapten. Nah, di masa itu, ya artinya ada di top level, menjadi seorang kapten, apa yang secara kehidupan lah, secara personal gitu, apa yang mungkin mempengaruhi, ataukah justru membuat Mas Popon lebih hati-hati, ataukah lebih, karena kan sudah di top level, sebagai pemain profesional, bahkan juga sebagai seorang kapten gitu. Iya. Mempengaruhi kehidupan gitu ketika itu. Kalau mempengaruhi kehidupan sih bisa dibilang enggak, Kang ya. Tapi memang ya kesadaran aja sih sebenarnya. Bagaimana harus bukan soal kapten atau enggaknya, tapi lebih kepada kesadaran sebagai profesional. Oke. Ya kan, jadi harus ya istirahat terus nggak neko-neko gitu kan, terus
walaupun makan juga masih sembarangan. Makan waktu itu nggak strict amat, cuman ngurangin makan. Kalau dari dulu saya emang kurang untuk makan nasinya, tapi yang lain tetap waktu itu nggak strict sekarang lah, menunya udah ditentukan dan lain-lain nggak. Tapi memang harus menjaga lah. Kalau ingin awet karirnya waktu itu kan ya memang harus menjaga mau nggak mau. Nah, rahasianya apa sih ketika itu, apa seorang Ponario Astaman itu hingga bisa mencapai, pasti nggak mudah lah untuk mencapai titik yang tertinggi gitu. Tidak mudah tuh dalam artian perjuangannya. Betul. Kemudian pasti karena kan berbeda dengan masyarakat atau anak-anak muda yang lainnya gitu kan, pasti main nongkrong, kemudian jalan segala macam. Nah, Mas Popon sendiri perjuangan untuk mencapai top level itu apa ya? Saya pengen tahu secara detail rahasianya apa sih dari sosok Mas Popon ini? Kalau rahasianya sih bisa dibilang disiplin lah pertama, Kang ya. Karena ya disiplin dalam artian latihan lah, latihan disiplin, jangan pernah telat lah untuk latihan kan. Yang kedua memang motivasi. Motivasi untuk capai level tertinggi itu artinya untuk jadi yang terbaik lah. Ada ya target selalu, ada karena target. Kan selama perjalanan, apalagi di timnas ya kan banyak, ya namanya timnas persaingan banyak gitu kan. Beberapa macam-macam tuh saingan waktu di timnas gitu, mulai dari kayak Samsul, Haryono, Firman, sebelumnya sempat ada Uston waktu itu yang senior kan, Uston, Imran, dan Yaris Riyadi itu yang gitu-gitu, terus ada sempat Haryono, masih ada ya, masih ketika masuk Ponara itu masih ada. Ada Legimin, ada Haryono, gitu-gitu. Jadi memang iya, nggak mau kalah prinsipnya waktu itu. Harus jadi yang terbaik dan nggak mau kalah. Konsekuensinya ya nambah di latihan. Nambah. Jadi kalau nggak ada itu sih saya pikir sulit lah untuk seorang pesepak bola untuk di persaingan. Gitu. Nah, kalau dari sisi karir atau teknik atau apapun di lapangan itu, siapa yang paling berpengaruh untuk karir Mas Popon ini? Ya pastinya pelatih ya, pertama itu kan. Jadi apa ya, sebisa mungkin lah sepak bola atau pemain profesional itu ya kiblatnya harus ke pelatih. Gitu. Jadi apapun instruksinya, apapun kemauannya ya harus bisa mengikuti, karena memang sutradaranya pelatih. Gitu. Sebagus apa kita, kalau nggak cocok sama pelatih ya tetap aja nggak bisa. Gitu. Jadi bagaimana adaptasi seorang pemain juga untuk menyesuaikan sama karakter sama kemauan teknis dari si pelatih. Nah, kalau untuk masuk secara personal, orang tua lah pasti. Orang tua. Kalau yang tadi pelatih siapa yang paling memberikan pengaruh? Artinya memberikan ilmu, memberikan segala macam lah. Artinya merasa ya ilmunya bisa didapat, ataukah mungkin ya. Pertama, kalau ditanya sosok, kalau disuruh pilih saya akan sebut si almarhum Miroslav Janu. Ketika di PSM ya, itu artinya mendapatkan banyak hal, ilmu di luar, di dalam. Jadi pertama dari disiplin, terus dari kerja keras, terus dari teknik juga karena waktu zaman almarhum di PSM itu dia waktu itu yang merubah formasi dari tradisional Indonesia 3-5-2 jadi 4-4-2. Justru dia yang ilmu 4-4-2 itu dari Janu. Dari dia. Dan waktu itu pertama di PSM juga pakai 4-4-2 dan kita sempat ragu sebetulnya, sempat bingung. Ini gimana main 4-4-2, waktu itu kan familiar banget 3-5-2 di Indonesia. Almarhum yang bawa itu. Kita dulu waktu itu libero kan. Ngetopnya libero dulu kita. Selalu ada libero. Di klub kita termasuk di timnas dan di klub-klub itu selalu ada libero. Dan itu dia hapus, nggak ada 4-4-2. Ada pakai 4-4-2. Jadi artinya kan dari situ kita belajar teknik juga kan. Belajar teknik juga, taktikal juga waktu itu ya udah. Dan itu cukup berhasil ya? Itu cukup berhasil. Istilahnya walaupun nggak juara tapi di top level terus, runner up 2 tahun berturut-turut. Itu jadi memang menambah apa ya? Wawasan, ilmu gitu. Secara taktikal kita main 4-4-2 waktu itu di PSM, dan waktu itu timnas semua tuh kebanyakan di situ. Betul. Saya, Karis, Ortisan, Samsul, sempat juga Irsat waktu itu, ada Jack Komboy.
artinya secara tim bagus, secara individualnya juga bagus. Cukup diakui karena akhirnya transformasi dari 35 ke 442 itu akhirnya memang dipahami benar sama pemain-pemainnya pada waktu itu, akhirnya bisa lumayan lah prestasinya waktu itu. Oke. Gitu. Ya, kalau cedera beberapa kali ya sempat cederanya? Lumayan. Saya cedera paling parah itu justru pas di timnas. Waktu itu masih persiapan apa ya, saya lupa gitu. Ada benturan di latihan di lutut kanan. Ada robekan tapi nggak terlalu parah di ACL. ACL-nya. Tapi istirahat dan terapi, nggak sampai di operasi. Itu yang paling lama sih, itu aja. Cukup lama itu cuma. Ada 4 bulanan. 4 bulan. Iya, di timnas. Di timnas, tapi nggak terapi, nggak operasi waktu itu, nggak sampai operasi. Ketika itu ada apa? Secara perasaan atau secara mental atau apa ketika cedera? Nggak ada karena untungnya nggak operasi. Jadi merasakan ya udahlah, tunggu aja sembuhnya gitu. Mungkin beda kalau tanggapannya operasi pasti beda lah. Ada trauma pasti. Iya, itu aja yang paling lama, paling serius, paling lama itu. Paling lama tuh 4 bulan bahkan ya. 4 bulan. Karena yang lain tuh banyak. Alhamdullah yang lain nggak ada, ringan-ringan aja. Angkatan Mas Popon tuh generasi Mas Popon banyak yang sudah jadi pelatih ya. Lumayan. Ya kan? Iya. Udah siapa aja yang jadi pelatih? Setahu saya itu Eli. Kurniawan juga, Kurniawan. Errol. Kan? Yang senior angkatan Mas Kurus sih ya kayak Mas Bima gitu-gitulah. Tapi yang seumuran saya banget itu ya itu Eli, Errol, kemudian Ismet juga udah pegang lisensi walaupun masih main. Kemudian Firman juga. Firman juga saya. Firman juga udah pegang. Mas Popon kan udah pegang lisensi udah A bahkan. Udah layak memegang klub liga profesional. Iya. Nah, tidak tertarik untuk terjun menjadi pelatih, malah ini mengurusi pemain di asosiasi gitu, lebih fokusnya di organisasi. Sempet sih tertarik sebetulnya. Ya buktinya saya ngambil C-nya itu waktu zaman dulu, waktu masih main, waktu masih di Sriwijaya itu. Masih jadi pemain udah ngambil Sriwijaya ambil C, kemudian ambil dapat B license-nya itu waktu PSM. Masih jadi pemain. Di Sriwijaya kan pindah sempat ke PSM. Dapat A-nya itu waktu di Borneo. Jadi saya begitu pensiun itu udah pegang A. Sudah pegang A. Dan langsung. Pernah pegang Borneo ya? Pernah pegang Borneo sama Mas Kurus waktu itu. Ya. Di Piala Presiden. Waktu itu di Bali penyisian gitu. Nah, memang sempat sih tertarik jadi pelatih. Cuman dari dulu itu juga saya kepikiran gitu bahwa salah satu problem di sepak bola kita ini bukan cuma di lapangan, artinya kepelatihan gitu, tapi di organisasi juga sebenarnya. Jadi program-program itu juga perlu perlu ada yang handle gitu, betul. sebetulnya. Jadi nggak hanya di lapangan aja permasalahan sepak bola di Indonesia itu. Berbagi tugas lah ya. Berbagi tugas. Kayak sekarang di asosiasi misalnya kan ada beberapa. Ya, ini kita ngomong singkat aja. Ada kasus yang terjadi di pemain. Gitu. Dalam hemat saya kalau ada kasus yang terjadi kepada pemain, si pemain tidak bisa maksimal di lapangan, sebagus apapun pelatihan tim, pertandingan, latihannya tetap tidak akan maksimal. Karena apa yang terjadi di luar lapangan itu juga mempengaruhi apa yang terjadi di dalam lapangan. Pasti. Artinya di luar lapangannya insya Allah beres, semua nggak ada kendala, pemain bisa fokus, itu baru kita bisa bertumbuh kepada sektor kepelatihan. Luar biasa, Mas Popon. Saya setuju sih harus ada yang mengurusi dan Mas Popon lebih berani mengambil itu, memilih itu gitu kan, untuk berada di organisasi yang justru memang dampaknya ini sangat diperlukan banget kan, untuk pesepak bola secara keseluruhan. Luar biasa. Nah, yang terakhir pertanyaan dari saya, atau saya lebih bukan pertanyaan sebenarnya, ingin mendapatkan quotes atau pesan atau berbagi lah, sharing khususnya bagi siapapun termasuk pemain-pemain muda yang ingin menjadi pemain top level seperti Mas Popon. Apa yang lebih ke sepak bola sih, saya pikir jangan cepat puas, jangan takut bersaing.
Jangan cepat puas, jangan takut bersaing. Harus terus menimba ilmu. Iya. Harus terus belajar gitu dari karena sepak bola itu apalagi zaman modern sekarang ya, sepak bola itu terus berevolusi. Ada aja yang baru setiap hari. Jadi once kita ngerasa udah cukup, gua udah jago, gua udah nggak ada yang ngalahin, itu akan stuck. Motivasi itu akan hilang. Kalau udah nggak ada motivasi itu berat. Harus selalu ada motivasi, ada tujuan, ada tujuan, ada tanpa itu berat. Sebagus apapun, ketika itu kalau nggak ada motivasi akan stop. Mas Popon ketika itu motivasinya ada di top level itu. Ada di top level itu, Timnas. Ya, saya pensiun mengejar itu. Saya memang mengejar itu. Gitu. Ingin jadi pemain tim nasional. Iya. Saya pensiun juga ngerasain karena nggak ada motivasi. Bukan soal kuat nggak kuat. Ya. Kalau dibilang kuat masih kuat. Iya betul. Secara fisik ya. Karena sudah tapi tidak ada lagi motivasi, nggak ada yang dikejar. Udah. Iya. Akhirnya memang udah memilih pensiun. Automatically itu. Dari kitanya sendiri, dari badan, dari pikiran segala macam. Kalau nggak ada motivasi, udah pasti akan stop. Lebih baik gantung sepatu, jadi harus memilih yang lain. Situ. Dan jaga juga persaingan karena sepak bola ya persaingan. Bicara tentang sepak bola ya bicara tentang persaingan, bukan hanya sama tim lawan tapi teman sendiri. Ya betul. Itu. Betul. Kenapa di tim nasional itu bisa dibilang di negara mana aja pemainnya mungkin konstan setahun atau 2 tahun itu aja namanya di timnas. Jangan lupa di timnas itu persaingan ketat. Ya, nggak semua pemain itu nyaman dengan persaingan. Di situ mental berbicara. Oke. Ini sama-sama topnya, sama-sama bintangnya. Di situ mental berbicara. Yang punya karakter kuat, yang punya daya saing yang kuat, dia yang akan menang, dia akan main di tim nasional gitu. Jangan salah, nama besar, prestasi, bintang di level klub belum tentu bisa menghadapi persaingan di tim nasional. Iya, karena orang-orang terbaik kok dari semua klub kumpul di situ. Iya, itu semua bisa bicara, tapi begitu persaingan, mental pemain beda-beda. Ya. Ada yang kalau bersaing ciut, ada yang kalau bersaing justru tambah terpacu. Gitu. Mas pun yang mana? Saya yang terpacu. Yang terpacu, bersaing justru lebih siapapun saingannya, siapapun lawannya, saya bisa. Oke. Itu yang harus dimiliki oleh para pemain-pemain termasuk pemain-pemain muda. Mental itu di situ sebetulnya. Orang kadang-kadang mentalnya harus kuat. Mental kuat itu gimana sih? Itu salah satunya. Salah satunya adalah bagaimana ketika bersaing sesama terbaik. Karena pasti akan ada aja ya pemain-pemain baru, nama-nama baru, bintang, pasti akan ada aja. Namanya sepak bola kan saling bersaing. Kalau udah ciut di persaingan ya nggak akan. Nah, itu untuk mengkorelasikannya dengan kemampuan gitu. Artinya kan mental kita kuat dengan kemampuan juga kan harus didukung. Artinya bukan hanya gue mau berani bersaing tapi kemampuannya di bawah misalkan gitu kan. Ini kan kita berbicara tentang yang satu level lah. Satu level lah. Hampir sama gitu kualitasnya. Misalkan sama-sama di tim nasional gitu bersaing gitu. Sudah sangat teruji artinya kan kualitasnya. Oke, itu camkan itu buat semua pemain-pemain muda. Kalau kalian punya kesempatan, baik itu dari mulai level terbawah sampai tertinggi, mental itu sangat penting untuk bersaing karena ketika masuk ke sebuah klub, apalagi ke tim nasional, itu levelnya bisa dikatakan udah hampir sama lah kualitasnya segala macam. Tinggal yang menjaga atau menunjukkan siapa yang menjadi pemenang adalah soal mental. Ya kan? Betul. Oke, terima kasih sekali. Sama-sama kan. Banyak banget yang kita dapat. Semoga teman-teman pemirsa juga di channel saya bisa mendapatkan hal yang positif tentunya dari obrolan ini. Mas Popon, semoga sukses terus. Sama-sama sehat juga selalu, APPI-nya selalu bisa berjalan dengan baik gitu.